Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Aceh TV. Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari di edisi hari ini Jumat tanggal 28 Januari 2022. Dan buat Anda yang menyaksikan di mana saja, di talk show kali ini kita akan membahas mengenai cegah stunting di Aceh melalui komunikasi perubahan perilaku. Nah, ini juga dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-62 yang jatuh kemarin pada tanggal 25 Januari 2022. Dan di studio di Aceh TV sudah hadir 3 narasumber yang akan membahas tema ini dan juga mengenai peluncuran tagline I Support You, komunikasi perubahan perilaku Aceh. Apa saja itu nanti kita akan bahas bersama Dr. Sulasmi MHSN, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum Dr. Sulasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Anda juga sehat ya? Alhamdulillah dokter. Baik, di sebelah Dr. Sulasmi sudah hadir Dr. Natasha Pibi. Ini dari Nutrition Officer UNICEF Aceh. Selamat sore Kak Tasya. Sehat ya Kak Tasya ya? Alhamdulillah sehat. Dan di samping Kak Tasya ini ada Bang Edi Bakhtiar, SKM MKM. Ini penanggung jawab komunikasi, informasi dan edukasi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam. Hari ini tampil di depan ya Bang. Baik, sehat ya Bang Edi ya? Alhamdulillah. Ini nanti kita akan bicara komunikasi perilakunya ini ke Bang Edi nih. Dan tapi kita ke Kak Tasya dulu nih. Dr. Tasya, stunting kan kita memang bicara ini termasuk salah satu kekurangan gizi dan khususnya pada anak ya Kak ya. Kalau kita bicara konteks Aceh, mungkin kita akan bahas ini kenapa penting untuk kita bahas ini dok. Dan dalam konteks Aceh itu seperti apa kemudian kondisinya? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kenapa sih stunting itu penting sekali untuk dibahas? Karena yang tentunya stunting ini kan adalah sesuatu yang berdampak ke masa depan ya. Dampaknya jangka panjang. Iya, apalagi pada anak ya. Betul. Nah, karena dampaknya sangat berpengaruh kepada generasi yang akan datang, makanya ini menjadi program besar dari pemerintah kita dan masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi kita ada target 14% di 2024. Ini target RPJMN. Nah, kalau bicara penyebabnya ya, jadi ini macam-macam ya. Nah, yang paling utama itu kan ada penyebab langsung, kemudian ada penyebab tidak langsung ya, atau yang menengah, kemudian penyebab dasar. Kalau penyebab langsung itu biasanya asupan makanan yang tidak adekuat dan juga adanya penyakit atau infeksi yang membuat anak sering sakit. Kalau penyebab tidak langsung yang berkaitan dengan yang tadi, misalnya pola asuh. Jadi pola asuh mempengaruhi keputusan orang tua misalnya. Contohnya apa spesifiknya pola asuh ya Kak? Misalnya keputusan untuk tidak ASI eksklusif. Oke. Iya, untuk tidak menyusui, satunya. keputusan untuk memberi makan lebih dini ya. Nah, kalau untuk data Aceh sendiri sebenarnya indikator-indikator yang memenuhi itu banyak ya. Jadi misalnya standar ANC sekarang 6 kali. ANC itu pemeriksaan kehamilan. Tapi karena kurangnya dukungan akhirnya ibu selama hamil Nggak sampai 6. Nah, ini kan Padahal berarti cuma dukungan 2 dari gitu. keluarga yang Isolasi. kurang kan. Jadi demikian juga itu baru kesehatan ibu kan. Nah, kalau yang berkaitan lagi dengan tadi ya asupan gizi, banyak anak diberi makan lebih cepat, Lebih dini. Itu gimana indikator? Maksudnya umur berapa seharusnya diberi makan? Ya, kalau standar pemberian makan ya emas ya, namanya standar emas pemberian makan bayi dan anak. Ini Dr. Sulasmi lebih ahli sebenarnya. Nanti ditambahin ya dok. MPA. Dimulai dari inisiasi menyusui dini standar pertama, standar emas kedua ASI eksklusif 6 bulan, hanya ASI saja. Standar ketiga, mungkin ini yang paling banyak masalah karena anak sering jatuh berat badan pada saat titik ini. Pemberian MPASI yang tidak sesuai rekomendasi, makanan pendamping ASI. Tidak sesuai rekomendasi. Iya, misalnya udah harus makan lebih padat, masih dikasih bubur, mohon maaf nih nggak boleh bilang mereknya, bubur-buburan gitu, bubur instan. Baik. Kemudian yang terakhir standar emas keempat melanjutkan menyusui sampai minimal 2 tahun. Nah, mungkin Dr. Sulasmi bisa. Dok, boleh tambahin dok, itu juga pengetahuan kepada kita dong. Ya, kita melihat ya, itu tadi semua proses panjang sebenarnya ya.
dari 0 sampai 6 bulan harus memberikan ASI saja tanpa makanan yang lainnya. Apapun. Nah, Dan jadi anak itu cukup kuat karena memang ASI tak tergantikan. ASI is the best, ya. Jadi kalau memang bayi ininya ASI gitu loh, yang sampai 6 bulan. Nah, itu kita harus mendorong ibu, mendorong keluarganya untuk tetap termotivasi untuk memberikan ASI saja tanpa makanan lain. Nah, sering di kita itu nggak sampai. Nah, sebenarnya mungkin si ibu karena mungkin ketidaktahuan juga ya. Terus emosi, stres banyak juga. Ibu-ibu muda aku terutama anak pertama. Dia bingung pengalaman pertama kalau anaknya nangis berarti lapar. apalagi nggak ada yang mendampingi. Nah, itu dia. Jadi makanya kita nggak bosan-bosan memberikan edukasi bahwa yang terbaik dalam 6 bulan pertama adalah ASI saja. Namanya ASI eksklusif Kalau makanya dia. bubur-bubur tadi itu Nah, kapan? itu dia setelah 6 bulan, nah masuk. Nah, ini masa yang paling kritis karena biasanya dia dapat ASI, terus makanan pendampingnya. Mulailah dulu dengan konsistensi, dengan frekuensi yang pelan-pelan nanti naik. Ada juga biskuit bisa, buah bisa gitu ya. Nah, di sini sering karena biasanya kena ASI eksklusif, terus kan produksi ASI juga sudah berkurang tuh kalau sudah 6 bulan. Maka anak perlu makanan pendamping lainnya selain ASI. Nah, di sini terjadi seringkali penurunan berat badan, kemudian jadi beda ya. Nah, ibu juga kalau kurang pengetahuannya tentang pemberian makanan bayi dan anak, ini juga susah. Justru selain PASI badannya turun gitu. Badan turun kalau dikata 6 bulan. Nah, di situ karena biasa kan ibu-ibu udah tenang nih, memberikan ASI saja dia tenang. Nah, pada saat melompat ke pendampingnya, di situ sering terjadi penurunan berat badan, penurunan juga kalau nggak tinggi-tinggi. Nah, seperti itu. Dan itu juga salah satu penyebab stunting. Gitu. Iya. Nah, karena kadang-kadang ada juga setelah itu dia jadi berhenti menyusui. Padahal harusnya dia lanjut sampai dengan 2 tahun. Banyak sekali faktor-faktor. Kemudian juga budaya. Kadang ada, oh ini nggak bagus yang ini. Ibunya jangan makan yang hijau-hijau, jangan makan sayur. Ini juga susah. Belum kadang pisangnya dikasih terlalu cepat. Kadang Nah, itu dia. Dikasih pisang. Itu, iya. Belum masanya. Langsung dikasih. Padahal usus bayinya cukup kecil. Makanya kita nggak boleh berhenti memberikan edukasi. Makanya tadi perlu untuk perubahan perilaku. Nah, di situ. Dok, that's mean kadang kan gini, kadang persiapan menuju 6 bulan nih kadang ibu-ibu udah kasih dulu nih. Nanti biar nanti cukup teradaptasi nih bayinya dengan MPASI. Jadi sebelum 6 bulan udah dikasih duluan. Itu jangan. Itu justru jangan. nggak boleh. Justru ASI eksklusif sampai dia berumur 6 bulan. Sampai 6 bulan. Harus 6 itu bulan. dia. Jadi Di titik 6 bulan. indikatornya di situ. Kalau dia seminggu kurang dari 6 bulan itu nggak bisa. Harus 6 bulan. Begitu 6 bulan baru dia mulai. Baru pelan-pelan dikasih. Dan ASINya tetap dilanjutkan. Sampai 2 tahun. Iya. Kalau kondisinya dok, karena kan kondisi orang beda-beda. Beda-beda. Kalau kondisinya memang orang tuanya itu kondisi ASINya memang tidak sempurna, itu seperti apa dok? Misalnya apa tidak Misalkan sempurnanya? ASINya seperti apa gitu kan, ada misalnya ibu-ibu muda khususnya yang tidak ada pendampingan, itu kan langsung memberikan anaknya misalkan makanan lain gitu selain ASI. ASINya kurang misalkan seperti itu. ASI itu akan bertambah banyak produksinya kalau kita sering berikan. Oke, kuncinya Seperti sering itu ya dia. dok, Sering jangan sabar. berikan. Iya. Oke. Nah, sering itu artinya kalau wanita pekerja. Jadi begitu dia di rumah, kemudian dia sering kerja, tidak pulang ke rumah memberikan ASI atau ASINya tidak disusui, nah itu jadi produksinya makin sedikit. Nah, di situ dia kadang-kadang pengetahuan ibu juga harus kita terus berikan dan motivasi untuk terus memberikan ASI meskipun saat dia bekerja. Iya, apalagi bonding ASI itu kedekatan. Oh, luar biasa itu. Kedekatannya alami ya dok. Iya, jadi jangan menyusui pun lihat tatap wajah anaknya itu. Jangan lihat drama Korea, jangan. Drama Korea dan India. Nah, Dokter seperti Tasya, kita itu. mau tahu juga nih, kondisi stunting dia seperti apa nih dok? Iya, jadi kalau stunting itu sendiri sebenarnya kan kalau berdasarkan Riskesdas ya 2018 itu kan sebenarnya masih di atas 30%. Ya. Jadi kalau untuk saat ini ya untuk SSGBI yang terakhir naik nggak di bawah? Ya. Karena rapor kita merah kan dok? Rapor tetap merah. Rapor kita merah nih dok. Tetap Kita harus akui ya dok. merah. Ya ampun. Untuk memotivasi biar lebih semangat. Udah turun ke 5, peringkat ke-5 nih. Agak naik lagi ke 3. Sekarang turun, aduh. SSGBI yang terakhir. Nah, tapi menurut saya
kita jangan pikirkan prevalensi ya. Kita pikirkan step by step, langkah-langkah penanggulangannya dengan memperbaiki indikator-indikator pelayanan pencegahan stunting yang ada di masyarakat kita. Yang paling sederhana misalnya memastikan ibu hamil minum tablet tambah darah. Nah, kalau Riskesdas 2018 itu kan sekitar 37 ya untuk nasional, 37% ibu hamil minum TTD yang di atas 90 tahun. Karena rentan ya dok ya. Ya. Ibu hamil. Untuk yang Aceh waktu itu masih di bawahnya lagi, tapi kita nggak mau berfokus kepada angka-angka itu terlalu banyak. Kita mau berfokus ke bagaimana nanti mendorong lewat yang tadi itu. Stres mikirin angka, mikirin solusi Iya, aja. ya. Hari ini kita mikirin solusinya. Faktornya dok, mungkin dokter bisa tambah ini faktor di Aceh dok. Kenapa ya? Maksudnya masih rapor kita merah terus dok. Iya, karena gini, kecenderungan untuk persiapan dalam pemberian makanan bayi dan anak mungkin juga tidak terlalu fokus kali ya ibu-ibu. Seringnya gini loh, membalas WA sempat, tapi nyiapin makanan anaknya nggak sempat itu loh. Nah itu ya, seperti kondisinya. itu. Nah itu dia, jadi kebiasaan dan juga mungkin pengetahuan tadi banyak sekali. Jadi makanya kita harus mendorong ini tadi dengan perubahan perilaku. Mudah-mudahan ini bisa kita kejar bersama-sama, semua orang memberikan perannya. Semua memberikan peran. Nanti Bang Edi perannya Ya. fokus ke Bang Edi, tapi saya Ya. mau ke dokter Sulas dulu. Silakan. Dampaknya dok, Aha. apalagi anak. Aha. Next itu apa dok? Yang Oke. paling yang perlu kita takuti, tapi dalam tanda kutip untuk memotivasi juga nih. Ya, jadi gini, kita bicara stunting. Stunting itu kan terjadi karena asupan gizi yang cukup lama, ya, yang kronis, ya. Jadi sehingga dampaknya pada pertumbuhannya. Nah, dilihat tinggi badannya dengan umurnya. Kemudian yang paling ini lagi penting sekali apa? Kognitifnya, otaknya, perkembangan otaknya. Jadi ke depan nanti kita nggak mau lost generation. Kita nggak mau anak-anak kita itu nanti tertinggal gitu loh dibandingkan dengan anak-anak lain. Nah, kita mau mereka daya saingnya cukup tinggi, luar biasa juga nyambung gitu loh. Nah, jadi karena perkembangan otaknya bagus, nah itu harus intervensinya jauh-jauh hari. Nah, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Kalau soal bentuk badan mungkin tidak berapa khawatir, tapi perkembangan otaknya ini. Jangan nah, sampai kita ini. telat terus ya dok ya. Iya, itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau dia artinya tidak punya daya saing, maka kemiskinan akan selalu dekat dan kita berputar di situ-situ terus. Nanti nggak naik-naik negara-negara yang sedang Itu berkembang dia. terus Nah, kita pengen anak-anak Aceh yang sekarang nih mudah-mudahan bagus gizinya, ke depan dia punya daya saing tinggi. Amin. Dok, yang udah Dinkes lakukan apa aja nih dok? Yang udah Oke. penanganannya. Nah, penanganannya itu kan ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Spesifik dan sensitif. Ada spesifik, ada sensitif. Yang spesifik ini khusus untuk kesehatan. Tapi itu kontribusinya hanya 30% untuk penurunan 30%. 30% di sensitif tadi. di sensitif tadi, sedangkan di spesifik, nah itu 70%. Apa itu, Dok? Mari kita Spesifik, lihat. sensitif, Nah, yang untuk spesifiknya apa-apa aja. Pertama kita mulai dulu dari intervensi sasaran ibu hamil, karena dia kan terfokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Begitu kita ngomong 1000 hari pertama kehidupan, bukan dihitung dari pertama lahir. 1000 hari pertama kehidupan itu sejak bayi dalam kandungan. Dari janin. Iya. Dari ibunya tahu bahwa Iya, ibunya jadi mengandung. 9 bulan ditambah 2 tahun. Jadilah dia 1000 hari. Nah, seperti itu. Apa-apa saja yang kita bisa lihat? Yang pertama, sasaran ibu hamil. Katanya kita mulai dari ibu hamil tuh, intervensinya. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi protein. Kalau kita nilai dengan antropometri dia kurang energi protein, kita berikan makanan tambahan. Apa itu dok protein khususnya biar mungkin menjadi pengetahuan juga Bu, untuk kita semua. Ya seperti telur bagus, yang tinggi proteinnya yang jelas. Nah, Jadi bisa kita dapatkan di sekitar ya dok. iya daging, hati gitu ya. Kemudian mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat tadi dengan pemberian tablet tambah darah. TTD tadi. Nah, pemberian tablet tambah darah selama masa kehamilan itu 9 bulan loh. Nah, minimal tuh 90 tablet. Dia minum 1 hari 1. 1 hari 1. 1 hari 1. Itu Nah, harusnya seperti itu. harusnya iya seperti itu. Nah, jadi ini yang kadang-kadang juga tidak Kadangnya tahu, miss. miss. Dia ambil di puskesmas dia nggak minum. Seperti itu karena terlupakan segala macam. Jadi minimal 90 tablet. Lebih boleh, kurang jangan. Kalau enggak ibu-ibunya sudah 5L, lesu, loyo, letih, lemah segala macam ya. Bagaimana dia mau menghasilkan anak yang sehat kalau dia sendiri pun nggak sehat? Itu satu.
Nah, kemudian mengatasi kekurangan yodium. Jadi harus mengkonsumsi garam yodium yang mengandung yodium ya. Kemudian juga menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. Kemudian melindungi ibu hamil dari malaria. Ibunya jadi harus pakai Kelambu. kelambu, betul. Betul, dijaga betul ibunya. Ya. Nah, setelah dia hamil, maka intervensi yang kedua di bagian spesifik ini adalah dengan sasarannya ibu menyusui dengan umur anak 0 sampai 6 bulan tadi. Berarti udah setelah melahirkan. Sudah melahirkan ya. Nah, mendorong inisiasi menyusu dini. Jadi, begitu anak lahir, biarkan bayi itu mencari puting susu ibunya. Nah, begitu ini berhasil, insya Allah keberhasilan ASI eksklusif lebih besar. Tapi ya. nggak semua dok kondisinya sama dan bisa dipaksain nih. Kadang ada rumah sakit mungkin itu tadi. Iya, harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Jadi Iya. nakes juga harus Nah, sabar ya dok. harus sabar, nakesnya juga, lebih-lebih nakesnya. Nakesnya nih dok. Iya. Diskusi di awal. Oke. Tapi saya IMD ya. Iya, Bilang, iya gitu. Saya mau lahiran tapi saya mau IMD. Makanya Nah, harus gitu. ibunya yang minta. Ibu-ibu ini harus nanti kalau yang mau melahirkan bilang diskusi sama dokter. Iya, sama nakesnya. harus Saya MD. mau inisiasi menyusui Menyusui dini. dini. Ha. Baik. Kita ke nanti. Boleh, Dok, ini oke. selesai Ya, perbincangannya. ya, oke. Bang Edi nanti ke Bang Edi nih. Komunikasi perubahan perilaku. Tapi jangan kemana-mana pemirsa. Kami masih akan kembali setelah yang satu ini.